Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini ada dua charger ya, dua charger punyanya SDOTech sama punyanya Tranyo ya. Tranyo. Nggak tahu nama mereknya kok bisa Tranyo ya. Saya juga bingung. Nah, keduanya ini merupakan charger yang istilahnya multi protokol ya. Dia bisa beberapa banyak dan hampir dibilang banyak protokol ya bisa masuk ya. Tapi saya ini bingung sama ini malahan. Ya. Satu sisi, nah dia kayak yang dari awal aku unboxing ini juga udah aku ketok-ketok ya. Aku ketok-ketok suaranya seperti ini gitu loh. Jadi kayak mana ya? Kayak kosong gitu loh. Nah, sementara kalau ini ya aku bilang bagus ya, bagus ya. Yang menjadi dasar saya membedakan kedua charger ini untuk protokol Xiaomi-nya ya, dia kedeteksi ke sini tuh nggak bisa. Sementara kan kalau deteksi Xiaomi ya, misalkan ini tulisannya 120 watt ya, super fast 120 watt. Eh kalau SDOTech juga 120 watt ya. Oh, di sini ada GAN 3 ya. Kalau ini nggak ada GAN-nya ya. Nah, mungkin membedakannya itu ya. Harganya juga beda jauh ya. Dia juga sudah punya nama ya. Kalau SDOTech itu udah nama terkenal gitu ya, di kalangan aksesoris perangkat lah istilahnya, baik handphone, gadget atau komputer ya. Nah itu. Nah kalau SDOTech ini ketika kita mengecek itu muncul untuk Xiaomi-nya gitu loh. Xiaomi-nya itu muncul. Sementara kalau ini kok nggak muncul. Walaupun kita menggunakan pengecasan lewat lewat handphone tuh bisa Mi Turbo. Tapi ketika dicek lewat Power Z itu nggak muncul. Nah, itu ya. Itu yang bikin aneh gitu loh. Sementara kalau ini itu muncul ada deteksi 120 watt untuk Xiaomi-nya gitu loh. Nah, ini yang bikin aku jadi penasaran gitu loh ya. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek. Sekarang kita coba cek dulu punyanya SDOTech ini ya. SDOTech ini kita coba cek ya kan. Gimana? Aduh. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita cek pakai ini muncul untuk pengecekan Mi turbonya gitu loh. Ya enggak? Karena kenapa? Kok aneh gitu loh. Kok nggak muncul gitu loh. Ya kan? Nah, ini kita coba ya. Kita lakukan pengecekan dulu ya. Nah, ini aku deketin ya. Ini masih seperti udah deteksi ya, detection. Nah, di sini dia akan muncul Xiaomi 120 watt. Nah, ini deh ya. Xiaomi 120 watt. Ntar kita klik ya. Nah, ini ada deteksi untuk tulisannya ya, jelas ya. Xiaomi maksimal 120 watt. Nah, ini yang penting ini. Karena kita ngecek lewat sini gitu loh. Sementara kalau ini beberapa kali aku coba cek ya, beberapa kali aku coba cek itu nggak muncul gitu loh. Nah, di situ yang aku bingung gitu. Nah, coba ya kita cobakan punyanya Tranyo ini ya. Tranyo ini. Nah, kita cek sama-sama, kita tunggu seperti apa ya hasilnya ya. Ntar. Nah, di sini memang dia banyak protokolnya ya. Kalau ini tadi memang ada dua, hanya dua ya, dua tampilan. Tapi semua munculnya di USB-A-nya ya. Kalau USB-A-nya dia bisa muncul ya. Bentar. Nah, ini ya, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Sebentar kita tunggu. Nah, ini.
dia tidak muncul ini. Nah, ini penjelasan untuk PD. Dia PD 65 watt benar, PPS juga ada ya. Kita klik ya, kita klik. Nah, dia tidak muncul keterangan Xiaomi-nya. Beda sama punyanya SDOTech ya. Ya ini mungkin saya salah analisa atau gimana, bolehlah teman-teman kasih masukan kalau ada yang tahu penyebabnya apa gitu ya. Ya kalau kayak gini memang penyebabnya memang sulit ya kalau kita tidak bongkar dan mendeteksi secara detail dalamnya, ya memang nggak bisa kita mengecek ya. Cuman ya ini tadi ya nggak bisa gitu loh. Nah ini dia cukup anehnya di sini nih ya. Dia PPS memang ada ya, PPS ada, tapi dia PD 3.0 65 watt. Ini ketika kita klik, nah tidak muncul dia. Ya, nggak muncul, beda kayak tadi ya. Tadi kan bisa ada tulisannya Xiaomi 100 maksimal 120 watt. Nah, itu loh. Yang saya bingung dari ini kok bisa pengecekan lewat handphone itu dia bisa muncul. Ya kan? Ntar ya, kita cek ya lewat handphone ya. Ntar kita cek. Entah. Mana nih? Nah, ini ya. Kita cek ke handphone ya. Dia bisa untuk Mi Turbo bisa nih ya. Mi Turbo bisa. PD 3.0 ya kan. Nah, ini keterangannya juga bisa. Ya, 53 watt, 54 watt nih. Ya. Dia hanya masuk ya 25, 26, 27, 28. Artinya gini ya, kalau pengecasan ke handphone sih memang sempurna ya, bisa ya. Dia Mi Turbonya itu masuk lah istilahnya seperti itu, ya kan? Tapi yang jadi persoalan kenapa ketika dicek tersendiri dia tidak muncul. Nah, itu membuat suatu keanehan aja gitu, ya kan? Ini bagus, kalau pengecasannya sih bagus. Cuman ya itu tadi, kalau kita cek sendiri dia tidak bisa gitu loh, kita tidak bisa muncul. Nah ini loh yang jadi persoalannya tuh di situ. Sementara kalau ini jelas kita bisa tahu, karena kenapa saya persoalkan itu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ketika ada teman-teman yang tanya, ini bisa nggak Xiaomi-nya 120 watt? Aduh, saya nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Ya karena saya tidak bisa mengecek gitu loh. Sementara saya tidak punya perangkat yang untuk Xiaomi yang 120 watt. Nah, kalau ini jelas, ya, jelas ada petunjuk yang bisa kita lihat di PowerZ ini mengenai Xiaomi 120 watt itu masuk. Sementara kalau kayak punya Cuktek ini ya, Cuktek ini walaupun 140 watt ketika dicek dia munculnya cuma 100 watt, tapi keterangannya jelas gitu loh. Nah, ini kita coba ya. Misalkan Cuktek ini ya, kita coba ya. Kita coba. Nah, jadi biar biar jelas gitu ya. Ya kan? Biar kita sama-sama tahu perbedaannya seperti apa. Jadi kalau nanti kita ada niatan bongkar ya, ada ceritanya gitu loh, ya kan, ada ceritanya. Kalau hanya asal bongkar nggak tahu ceritanya gimana, ya kan. Nah, nih kita sama-sama lihat ini ya, kita sama-sama lihat, kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Memang ini kalau ini pendeteksiannya agak lama nggak ya, tapi nggak begitu lama lah, tunggu sebentar ya. Jadi biar kita bisa lihat langsung, kalau dicepetin nanti nggak lihat prosesnya gitu loh, karena kan yang dibutuhkan prosesnya ya kan. Ini sebentar, ini masih cek MediaTek.
Ntar lagi nih. Nanti bisa ketahuan gitu loh. Ketahuan kalau ini cuman ke mana? Ke Xiaomi-nya 100 watt. Nah, ini Xiaomi-nya 100 watt. Ketika diklik, nah, dia memberi penjelasan juga. Oh, di sini nggak ada penjelasannya. Wah, ini beda lagi. Nah, ternyata di sini tidak ada penjelasannya juga. Hanya penjelasan di sini, tapi masih mending gitu loh. Jadi saya bisa menceritakan ini loh, Xiaomi 100 watt PD 3.1 Xiaomi 100 watt, ya kan? Kalau ini nggak ada sama sekali, gitu loh. Ini nggak bisa, tuh ya nggak ada. Hanya PPS, ya kan? Ya nggak ada keterangan. Jadi lebih lebih spesifik punyanya SDOTech ya, lebih spesifik dia, gitu loh, ya kan? Lebih spesifik punyanya SDOTech. Kalau SDOTech tadi beberapa tahapan juga muncul ya, Xiaomi 120 watt. Nah, makanya bagi teman-teman yang cari yang untuk 120 watt ya, saya sarankan ya ini. Jangan jangan pakai yang ini itu loh. Cari murahnya untuk apa namanya? Untuk gadget yang mahal ya kan. Yang pakai 120 watt itu udah pasti mahal, ya kan? Harganya di atas 3 juta. Ya paling enggak pakainya ini gitu loh. Ya, nanti linknya aku kasih lagi di deskripsi. Saran saya jangan pakai yang ini gitu loh. Ini mau saya bongkar aja nih. Ini kalau nah, ya kan? Gimana? Cocok nggak kita bongkar ya? Kalau ini nanti saya ceritakan lagi ya kalau mengenai ini. Ini ada ceritanya lagi. Kalau ini saya nggak akan bongkar kalau ini, ya, karena sudah benar-benar bagus. Nah ini yang sangat membingungkan ini. Oke, kita bongkar aja ya, kita bongkar aja. Kita pindah posisi. Jadinya inilah yang dibongkar, ya kan? Karena kenapa? Yaitu tadi kita berpikir ada apa ini, ya kan? Kok bisa dia tidak mau kedeteksi untuk ke sana gitu loh. Ya bener ini. Dari sini mau. Wah, susah. Oh ya. Kayaknya ini sambung. Sistemnya sistem knockdown ya, nggak ada kabelnya. Sepertinya ya. Oh, nggak salah. Wah, agak susah juga nih. Ambil pakai ini, ya kan? Nah, ini. Bolong sih, tapi nggak mau. Nah. Mental. Jadi sepertinya bukan dari sini nih. Dari seperti biasanya kita bongkar itu loh. Sepertinya kok enggak ya. Ya kan? Karena ini tertutup mati. Ntar, siapa tahu ya kan? Loh, ya kan? Jadi sistemnya ya kita bolongin lewat sini aja udah. Karena memang nggak bisa. Daripada ngegrenda ya kan? Ya. Tarasinya hidupin dulu ini kok mah. Nah. Ya kan? Ya. Mau gimana lagi?
Udah terlanjur lewat sini kan. Kita coba lagi. Nggak mau loh. Gitu. Ini sistemnya sistem kasar kalau ini udahan ini. Karena dia nggak mau. Ya kan? Nah, ya. Tahu nih sistemnya gimana ini. Colokannya nggak apa-apa ya. Agak ini bukan agak lagi, ini benar-benar rusak ini kalau ini. Ya kan? Sekarang pakai sarung tangan ya. ini akhirnya saya apa namanya, pukul satu persatu. Nah, karena memang ya kan. Nah ini istilahnya ini ampuh juga ya, bagus ya. Nggak tahu ini sistemnya gimana. Ya benar sekali ramalan saya. Ternyata sistemnya kayaknya loh, nggak tahu ya. Sebentar, saya belum nampak jelas nih. Belum nampak jelas. Sebentar. Belum nampak jelas. Sebentar. Oh iya, ini. Aduh. Wah. Aduh, makanya saya tuh ya ini penampakan dari luar dulu seperti ini ya. Makanya saya bilang kan, ini ada yang aneh gitu loh. Memang secara casingnya ini benar-benar kuat ya. Saya sampai bingung bukanya itu lewat mana ya kan. Ini benar-benar kuat gitu. Ya kan. Oh lah. Ya kalau dilihat sih memang ya, waduh, transparan banget gitu ya. Ya kan? Amat sangat transparan gitu ya. Jadi terlalu simple, nggak tahu ya. Ini kayaknya kalau aku ngelihat ya, dari dia bisa banyak protokol, kayaknya ada penemuan gitu ya di pihak pabrikan sana itu, kalau bisa menemukan IC-nya yang bisa buat bareng-bareng gitu loh. Mungkin loh ya, ini pendapat saya aja pribadi ya. Gini toh, pantesan saya ketok itu kok suaranya kok terlalu melompong ya, ini ternyata. Ya. Coba nih teman-teman ya. Suhu saya itu biasa ya, dia pintar menganalisa itu loh ya. Nah, ini coba ini YouTube biasanya ngasih fotonya pas saya seperti ini nih ya. Ini tunggu 3 detik 5 detik ya kan, nanti kan langsung di capture sama dia ya. Ini saya berhentikan seperti ini ya, nanti kan diambil ya. Saya hafal gitu loh ya. Nah ini ya, ini trafonya. PCB-nya juga sih ya nggak umum istilahnya, cuman ya itu tadi pembongkarannya ya lumayan berat sih. Tapi saya kok ngelihatnya di bawahnya seperti ini, penyolderannya itu loh ya. Ya kan? Saya dekatkan ya ini ya. Nah, makanya dia mungkin ringkes gitu ya, cuman satu USB-C.
ya kan? Nah, itu saya atau kita mungkin agak kesulitan ya mencari IC mana yang bisa membuat dia multi protokol gitu loh. Nah, itu yang mungkin menjadi rahasianya daripada pabrikannya ini gitu loh. Nah, tapi ya itu ya, kembali lagi thermalnya seperti ini, dan dia mempunyai, ya mungkin dimati seperti ini supaya kenapa? Ya supaya tidak bisa dilihat dalamnya. Makanya kita dipaksa untuk merusaknya itu, ya kan? Ini nggak ada ini apa? Kalau nggak digerenda itu nggak bisa. Makanya saya nggak pakai gerenda, ya saya hajar di tempat seperti ini. Beda ya sama ini ya. Kalau kita buka ini ya kita tokok di sini ya kita pasti langsung bisa kebuka gitu. Ya kan? Nah ini. Nah, jadi ini seperti ini ya, teman-teman ya. Boleh kasih analisa pendapat ya mengenai pembongkaran charger Tranyo, mereknya Tranyo ya. Oke. Jadi ini hasilnya setelah saya bongkar seperti ini. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you. Dapat getuk ini. Aduh, getuknya.